Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, syukurlah pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajahah walaupun dalam dunia maya ya, bisa berkomunikasi kembali. Kajian kita pada kali ini adalah kitab Yaqutun Nafis karyanya Syekh Ahmad Umar Asy-Syatiri. Kitab ini berisikan tentang fikih dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Seperti biasanya sebelum kita mulai mengaji, kita tawasulan dulu, tawasulan bil amal dengan membaca suratul Fatihah. Pahalanya kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, pada guru-guru kita dan kepada keluarga kita. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita kaji kali ini bisa menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh dengan barokah. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa swajhihi wa duriyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa suhada wa sahbihi summa ila syafatil qadir jalani sallahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa nusila sahibul hadal kitab Imam Syekh Ahmad Umar Asy-Syatiri summa ila Haji Rubaya summa ila Kedalami Kedamiyati Kemasum Nasam Kemahfud Rahmat Samasari Ibnu Ta'ilah Asy-Syadili wa jami' ahli tariqah qadariyah naqsabandiyah wa jami' tariqah mu'tabarah muridan wa mursyid wa musil ruhi wa ruhi murabbi sa'illahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa nuhusu ila ruhi abaina wa ummahatina wa azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa asdadina wa masahina wa masahina summa ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat sa'allahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul wudu'i ay hada, adapun ini syurutul wudu'i adalah syarat-syarat berwudu. Jadi kajian kita pada kali ini adalah membahas tentang syarat-syarat berwudu. Syurutul wudu'i adapun syarat berwudu khamsata asyara itu ada 15. Yang pertama al-islamu, Islam. Ada 15 syarat berwudu. Yang pertama adalah Islam. Artinya kalau bukan orang Islam ya tidak sah, tidak memenuhi persyaratan wudunya. Wa tamyizu, yang kemudian tamyiz. Tamyiz di sini bisa membedakan ya antara yang baik, antara yang jelek, itu tamyiz itu. Tapi kalau anak kecil ya nggak apa-apa dilatih untuk berwudu. Karena nanti ketika dia sudah tamyiz, sudah mahir ilmu berwudu. Anak-anak memang harus dibiasakan itu. Kemudian syarat yang selanjutnya an-nikau anil haidi wan nifasi, bersih dari haid dan nifas. Kalau haid dan nifas kita berwudu ya tidak memenuhi persyaratan, percuma. Karena toharohnya orang yang haid dan nifas itu harus mandi janabah, mandi besar. Kalau menggunakan wudu nggak bisa itu. Kemudian dan bersih juga amma dari sesuatu yamna'u, yang bisa mencegah apama usulal ma'i ilal basyarati. Harus bersih atau tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit itu. Kalau ada sesuatu yang menghalangi air gak sampai ke kulit ya la yasihu, tidak sah wudunya itu. Makanya kalau misalkan kita pakai jam, jangan jam yang kencang banget yang sampai bisa menghalangi air masuk di bawah jam. Nah itu yang bahaya. Ada kan jam anti air nggak rusak ketika pakai air. Ketika berwudu dilonggarin biar air itu bisa masuk ke bawah jam. Gitu. Kalau nggak dilonggarin, kencang betul makanya, air nggak masuk ke bawah jam tersebut,
ya nggak sah nanti wudhunya. Cincin juga ya hati-hati, biasanya yang sering kencang itu cincin gitu, saking kencangnya pakai cincin, airnya nggak masuk ke bawah cincinnya itu berbahaya, tidak sah nanti wudhu orang tersebut. Kalau nggak sah wudhunya, ya sholatnya juga tidak sah nanti. Karena la sholata liman la wudhu alaihi, tidak ada sholat itu sah bagi orang yang tidak wudhunya sah juga itu. Wa alla yakuna ala udwi ma yughayyirul ma. Kemudian wa alla yakuna, tidak ada alal udwi, atas anggota tubuh yang mau dibasuh, tidak ada ma, sesuatu yughayyirul ma, yang bisa merubah air. Maksudnya kalau kita baca syarahnya di sini, bisa merubah kualitas atau nama air itu. Misalkan ada minyak za'faron itu, apalagi kalau ada najis ya, itu nggak boleh itu. Minyak za'faron aja ada di kulit kita, misalkan di tangan, itu kita bersihkan dulu baru kita wudhu itu. Karena minyak za'faron itu bisa mempengaruhi air itu, juga yirulma itu. Sesuatu yang bisa mempengaruhi air kalau ada di anggota tubuh untuk basuhan wudhu, ya harus kita bersihkan terlebih dahulu baru kita berwudhu. Kalau enggak ya tidak sah. Kemudian syarat selanjutnya ilmu bifardiyatihi, mengetahui tentang rukun-rukun dari wudhu. Itu penting sekali. Ini syarat sahnya wudhu ya. Kalau orang yang nggak tahu rukun-rukun wudhu yang 6, ya nggak sah wudhunya. Ini namanya orang yang beribadah tanpa ilmu, rusak itu. Makanya harus tahu ilmunya. Wa ala ya'taqida, dan tidak berkeyakinan orang tersebut fardon akan rukun wudhu min furudihi, dari rukun-rukun wudhu, tidak beranggapan atau berkeyakinan sunnatan kepada sunnah. Jangan sampai meyakini basuhan yang rukun itu basuhan yang sunnah. Misalkan membasuh wajah, oh ini sunnah wudhu, nggak boleh, itu la yasihu juga. Atau dibalik, yang sunnah nggak boleh dianggap seperti yang fardu. Misalkan telinga ini basuhan sunnah wudhu, bukan rukun wudhu, nggak boleh kita yakini menjadi rukun wudhu, sunnah itu. Kalau dibalik-balik ya la yasihu. Ini baik dalam ibadah wudhu maupun dalam sholat sama ini. Syarat sahnya sholat pun harus mengetahui rukun sholat, sunnah ab'ad sholat, dan sunnah hayat sholat. Kalau nggak tahu, la yasihu, tidak memenuhi persyaratan bahasanya. Kemudian syarat selanjutnya wal ma'ut tahuru, harus air yang suci mensucikan. Kalau air yang suci saja bagaimana? Tidak sah itu. Jadi harus air yang suci mensucikan. Bagaimana kalau air yang mutanajis? Apalagi air mutanajis. Air mustamal, apalagi air mustamal, nggak boleh. Air yang suci aja nggak boleh, apalagi air mutanajis atau air mustamal. Jadi harus air yang suci mensucikan. Air yang suci itu misalkan air kopi itu, suci dia, bisa kita makan, kita minum itu. Tapi nggak boleh untuk berwudu itu. Wudu dengan air kopi ya nggak boleh dia, karena dia cuma tahurun, bukan tahirun mutahirun. Kemudian yang selanjutnya syarat sah wudu wa izalatun najasati al-ainiyati, menghilangkan najis ainiyah, najis yang terlihat oleh mata. Jadi kalau ada najis di badan kita, dibasuh anggota tubuh, misalkan ada tai cecak, tai ayam dan lain sebagainya, ya harus dibersihkan terlebih dahulu najis tersebut. Setelah dibersihkan baru kita berwudu. Kalau nggak dibersihkan bagaimana? Ya tidak memenuhi persyaratan wudhu, sehingga la yasihu wudhu, tidak sah wudhunya. Syarat yang selanjutnya wajar ma'i, mengalirkan air ala jami'il udwi, atas seluruh atau semua anggota basuhan wudhu. Harus rata gitu. Kalau misalkan membasuh tangan tapi ternyata ada sebaris yang tidak kebasuh misalkan, itu juga tidak memenuhi persyaratan. Jadi harus jami'ul udwi, seluruh anggota tubuh basuhan rukun tuntas terbasuh gitu. Kemudian watahaqqukil muqtadi in banal halu, watahaqqukil muqtadi, dan nyatanya sesuatu yang menuntut ya,
Wa tahaqqul muqtadi, dan jelasnya sesuatu yang menuntut untuk berwudu, in bana jika jelas al halu apa kondisi. Jadi syarat sahnya wudu itu memang harus jelas itu. Wudu dia mau untuk apa? Untuk sholat duhur, apa sholat asar itu. Kemudian syarat yang selanjutnya wadawamun niyati hukman. Dawamnya niat secara hukum. Artinya mulai dari basuhan pertama sampai basuhan terakhir dia harus senantiasa niat wudunya gitu. Wa adamu ta'liqiha, dan selanjutnya tidak ada taklik wudu gitu. Menggantungkan wudu. Maksudnya gini, nawaitul wudu insyaallah. Nah, saya niat wudu insyaallah, nggak boleh. Saya niat berwudu kalau dia datang ke rumah saya, nah, itu nggak boleh. Jadi ta'likun niat menjadi tidak sah wudunya. Saya mau berwudu kalau paman datang ke rumah, nah, itu nggak boleh. Syarat sah yang selanjutnya waduhulul wakti, masuk waktu. Ini kalau misalkan kita mau wudu untuk sholat duhur, ya sudah masuk waktu sholat duhur itu. Ini termasuk, atau misalkan kita mau berwudu sholat maghrib itu, waduhulul wakti menjadi syarat. Yang selanjutnya wal muwalatu, muwalah, berkesinambungan. Tidak boleh kita basuh wajah kemudian ditinggal pergi dulu jalan-jalan, terus itu baru basuh tangan, makan minum dulu baru basuh sebagian kepala, itu tidak boleh itu. Lidaimil hadasi, bagi orang yang senantiasa berhadas. Mualah itu artinya kontinu atau berkesinambungan. Ini ada 15 ya syarat-syarat sahnya berwudu. Sunanul wudu wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya Rabbi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.